Nah, kita menyambung lagi nih dari pembahasan kita tentang imam. Sekarang kita bahasnya tentang korban bakaran. Korban bakaran. Nah, kemarin sempat terputus tuh gimana Tuhan Yesus itu memang sebagai imam besar kan dia menggenapi nih. Bahkan segala pekerjaan imam dia lakukan. Termasuk dia juga yang menjadi korban pada akhirnya, korban di kayu salib. Supaya apa? Supaya memang kita nggak lagi repot-repot untuk memberikan korban-korban kepada Tuhan, tapi kita juga harus seperti dia. Yesus yang Bagaimana? menjadi korban ya. Iya, bagaimana kita ya udah kita memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang pada akhirnya itu yang kudus dan yang berkenan. Nah, kalau menurut Bang Hen nih sama Bugem, sebenarnya korban bakaran itu di zaman yang sekarang itu kira-kira apa sih? Apakah kan kita udah nggak perlu nih melakukan. Nah, jadi baiknya korban itu kita lakukan dengan apa? Mungkin saya jelasin apa dari yang sederhana dulu kali. Dulu apa sekarang kan kita lahir di zaman sekarang nih. Saya taunya itu korban bakaran itu justru dari umat beragama Islam yang Muslim mereka itu loh. Pas kecil itu di depan rumah tuh mereka kadang di tahunan mereka kan ada acara Idul Adha ya namanya ya. Nah, dulu kan belum tahu Kambing, ada fungsinya domba. untuk apa sih sampai kadang di jalanan itu banyak sapi, Iya. kambing, begitu di ini karena waktu itu di depan rumah itu sapinya disembeli dan saya juga ikut nonton. Ikut Itu nonton. mungkin masih SD kali ya. Jadi agak unik maksudnya ini lagi ngapain, ada acara apa Apa? gitu loh. Oh, setelah tahu oh ternyata ini tahunan punya mereka melakukan yang namanya korban Korban. apa ya persembahan atau yang nanti korban bakaran ya. Ya kalau sekarang saya nggak tahu deh masih dibakar atau gimana ya. Kalau dulu kan prosesnya perlu disembeli terus darahnya itu benar-benar kelihatan itu dicurah Iya, sampai iya. di jalanan. Jadi jalanannya itu basah Merah. dengan darah Basah gitu darah, loh ya. iya. Tapi nanti kan dibersihin lagi. Iya. Nah dari situ oh ternyata itu korban untuk ini ya maksudnya untuk tahunan kalau kalau apa melakukan dosa. Penebusan Nah, salah gitu penebusannya ya. itu dengan melalui binatang. Nah, nggak berapa lama tahun kemudian, apa setelah besar gitu, oh tahu namanya Alkitab. Nah, kan mulai baca-baca tuh. Oh, ternyata ada juga di Alkitab gitu, ada korban-korban yang untuk penebusan gitu loh. Bahkan itu ternyata di zaman Perjanjian Lama. Dulu kan masih belum tahu bedanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu apa. Oh, ternyata Perjanjian Lama itu banyak sekali menceritakan bagaimana korban-korban yang dipersembahkan. Dan ini saya lihat mirip ya. Ada sapi juga, Iya. kambing, lembu, kemudian ada. Tapi kalau di Imamat kan mereka sampai ada burung ya. Kalau mereka untuk Iya, yang iya. orang-orang miskin gitu loh. Oh, ternyata di zaman dulu udah ada korban bakaran yang nanti dipersembahkan gitu dengan cara dibakar gitu. Oh, dari situ kita baru tahu ternyata korban bakaran itu mungkin secara sederhananya untuk penghapus dosa. Dosa. Jadi setelah Oke. kalau di mereka mungkin melakukan dosa yang apa ditebusnya melalui dengan hewan gitu loh. Nah ini yang saya tahu di konteks perjanjian lama nih sekarang ini nih setelah kita belajar gitu loh. Ya, kalau menurut Nah, kalau aku tahu soal korban bakaran itu seperti yang Henry bilang, berarti namanya korban bakaran itu harus ada, tadi bilang darahnya sampai dicurahkan Iya, gitu kan. darah dicurah. Berarti kan harus ada nyawa, bener nggak? Darah itu gitu yang Pengganti. untuk menebus salah dan dosa kita. Nah, terus balik lagi masuk ke dalam, kita hidup di dalam yang masa sekarang ini udah ikutin perjanjian baru di mana Tuhan udah berkorban buat kita kan. Dia yang sudah menjadi korban bakaran itu buat kita gitu. Makanya sekarang kita ini nggak perlu lagi hal-hal seperti itu. Kamu salah, minta ampun sama Tuhan. Tuhan Ampuni. ampuni langsung. Dia Allah yang setia dan adil kan dikatakan. Dia pasti akan mengampuni kita gitu. Itu kan sebenarnya sudah mempermudah banget hidup kita sekarang ini gitu. Tanpa kalau lihat di PPL itu kan korban bakaran itu ada berapa macam tuh. Ada penebus salah, terus apa? Ada 5 kalau nggak salah. Yang dikatakan di mana? Di Imamat. PL. Ada apa? Persembahan yang korban bakaran kah, korban sajian gitu, Iya, korban betul. keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. penebus salah. Nah, itu tuh semua udah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, kita yang hidup sekarang ini
udah beroleh kemenangan itu, anugerah itu, yang kita yang lahir sekalipun Tuhan tuh sudah mengampuni kita dengan darahnya gitu. Jadi ngomongin korban bakaran itu, ya Tuhan Yesus sudah mati buat kita semua yang percaya padanya gitu. Sebenarnya dia mati di kayu salib itu kan buat semua orang ya, Betul. nggak cuma buat Nggak cuman buat orang Bukan Kristen. orang iya. Yahudi aja, bukan Iya. orang Iya, Kristen betul, aja, Iya. tetapi semua. semua. semua umat. Nah, korban bakaran yang udah dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu artinya kan dia mau menyelamatkan seluruh Umat kita manusia, gitu. betul. Siapapun kita, agama apapun gitu, dia mau mati buat kita semua, mengampuni salah dosa kita. Tapi masalahnya banyak agama lain yang udah mengotak-ngotakan apa ya? Oh, itu mah Tuhannya orang Kristen gitu ya kan iya, ngomongnya. iya. Jadi mereka udah udah begitu ya udah langsung. Betul. Seolah-olah Ngotakin. masing-masing ada Tuhannya sendiri, Iya. ada dewanya sendiri. Padahal Tuhan itu mau mati buat kita semuanya gitu. Dia nggak milih-milih gitu. Semua orang kalau yang percaya sama Tuhan, dia percaya dosanya, salahnya sudah diampuni dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya pasti dia diselamatkan gitu. Nah, sekarang ini bagaimana supaya setiap kita yang hidup sekarang ini bisa jadi korban bakaran buat orang-orang lain itu gitu. Itu menarik sih. Jadi memang pandangan kita juga tentang korban bakaran ini setelah kita baca PL, baca PB memang ada pembaruan ya. Jadi nggak seperti dulu. Tapi memang aku juga sempat baca bahwa ternyata si korban bakaran ini juga termasuk istilahnya persembahan paling tua. Jadi Betul. iya, bagaimana manusia, ya mungkin kita bisa bayangin dulu belum ada uang kan, dulu belum ada mata uang, jadi orang tuh pengen memberikan sesuatu gitu, Iya. karena dia merasa bahwa oh dia sudah diciptakan, dia punya tuan, dia punya yang memerintah atas kehidupan dia. Bagaimana nih selanjutnya nih? Kan kita belum bisa kasih uang, kita juga nggak bisa kasih logam atau emas, mungkin waktu itu belum ada gitu ya cara persembahan begitu. Makanya muncullah persembahan tertua ini, yaitu salah satunya korban bakaran. Bagaimana korban bakaran itu dibakar dan baunya itu harum di hadapan Tuhan. Makanya ada korban yang diterima, ada yang tidak diterima Iya. itu kan. Itu di Kejadian ya. Iya, Jadi ada korban Kain yang Habel diterima, itu ya. ada yang tidak diterima. Bagaimana memberikan lemak gitu ya, bagian yang wangi. Kalau sekarang kan kita bakar lemak kan tahu sendiri Bang Hen kan. Makanan, Meletok-meletok. iya Wah, meletok-meletok. itu wangi sekali. Wangi kan, apalagi kalau kita makan kayak all you can eat gitu kan. Wah, lemaknya kan wangi banget kemana-mana. Iya. Jangankan Tuhan gitu, kita aja ngiler kan. Nggak, tapi memang itu bagian terbaik yang coba waktu itu diberikan gitu. Nah, kalau kita sekarang mungkin masih menggunakan itu, ya Tuhan juga mengerti kali kalau rumah kita misalkan adanya di perumahan atau yang memang tempat nggak bisa bakar-bakar. Bisa bayangin nggak sih gimana ketika kita salah, kita harus Nggak bisa melakukan ngapus dosa, iya. Iya, iya. Kan kita harus bakar kan, ngasih korban bakaran gitu sebagai penghapus dosa atau penghapus salah segala macem lah. Tadi kan ada 5 kan. Nah, kita nggak bisa melakukan itu, dan ya puji Tuhannya Tuhan menggenapi semuanya supaya kita nggak hidup lagi di situ, tapi kita punya cara yang baru, yaitu apa? Yaitu mempersembahkan tubuh kita sendiri. Sebenarnya kalau dibilang caranya tetap sama, hanya metodenya sekarang yang berbeda Iya, ya gitu betul. ya. Kalau bisa dibilang mungkin Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri mempersimpel kali ya. Iya, iya. Metode kita supaya Memudahkan. Memudahkan. nggak seperti ini. Karena kan mungkin zaman dulu sama zaman sekarang kan juga udah Beda, berbeda. Nah, tapi tetap kalau kita lihat masih banyak yang mengadopsi ya, mengadopsi yang seperti perjanjian lama. Kalau perjanjian lama harta kekayaannya kan dengan kambing, domba, karena itu kan di negara apa sih bilangnya, di negara sana ya, negara Yahudi sekitar Israel sana, Timur Tengah. kambing domba itu banyak gitu loh. Nah, kalau di Indonesia kita juga masih banyak, cuman nggak semua orang kan memilikinya, apalagi sekarang yang sudah di zaman modern gitu. Betul. Masing-masing di rumah kita udah rumah dempet-dempet, nggak ada halaman yang gede. Mungkin di kampung-kampung masih bisa ya. Masih bisa. Kalau di perkotaan kan kambing di rumah sendiri kan udah mungkin ada. Iya, rada sulit kan jadinya. Iya. Masa kita bawa stok kambing kan di rumah? Kalau waktu itu yang ceritanya Ayub, dia kan memang ya dia nyetok memang di rumah kan ada gitu.
Jadi dia mau lakukan setiap apa ya, bisa dibilang setiap anaknya habis pesta dia lakukan juga nggak ada masalah. Betul, betul. Orang dia banyak kok, besok anaknya pesta ya dia potong lagi, anaknya Iya, pesta dia iya, persembahkan iya, lagi. Nah kalau kita sekarang misalkan tiap hari kita lakukan begitu, karena kan nggak ada manusia yang luput dari dosa kan. Makanya kenapa dari sini kita juga paham bahwa ternyata korban Tuhan di atas kayu salib itu ya itu melebihi segala korban. Segala-galanya, Iya, bener. Nah, kalau misalnya kita lihat korban nih di dalam kamus nih, ini artinya begini, korban dipersembahkan kepada Allah berdasarkan kesadaran akan keadaan orang yang berdosa dan terhilang. Nah, dengan menaikkan permohonan untuk memperoleh pengampunan dan penembusan atas dosanya. Jadi, ya intinya ke sana ya, maksudnya korban bakaran itu ya. Kalau manusia udah berbuat dosa, jadi penggantinya itu dulu adalah binatang. Nah, sekarang kan seperti yang tadi Ci Silvi bilang, korban sekarang tuh udah Yesus sendiri gitu loh, udah sebagai penggantinya. Kita cukup datang kepada Yesus gitu loh. Tapi sekali lagi tetap yang namanya kita manusia hidup selalu berdosa kan sampai selama-lamanya kan. Makanya kita harus selalu dekat kepada Tuhan. Yesus yang menjadi sang korban ini. Jadi dari sini kan kita dapat pesannya gitu. Oh, ternyata korban bakaran yang dulu sama sekarang itu meskipun tetap sama pengertiannya, tetapi mungkin cara untuk menghapus dosa itu udah berbeda Berbeda, sekarang. iya, Ya, betul. meskipun sekarang kalau di dalam budaya Indonesia kita masih lihat ya Iya. beberapa yang masih menjalankan gitu loh. Mungkin ada tradisi-tradisi yang budaya-budaya yang adat-adat mungkin masih seperti itu kali. Mungkin ada mempersembahkan kayak zaman dulu kan kita tahu anak dipersembahkan Betul. sebagai korban bakaran yang saya ingatnya di zamannya ini nih Abraham. Abraham, Waktu ya. itu Tuhan minta Ishak nih. Ishak sebagai korban persembahan kan. Tetapi kan kalau kita setelah baca kejadiannya ternyata sudah disediakan Tuhan sediakan, ada iya, binatang yang untuk penggantinya. Itu sih mengenai korban bakaran. Nah, kalau kita lihat memang ini aku juga baca ya. Aku sempat baca bagaimana ternyata kata korban itu dari Ibrani juga gitu, tapi bukan pakai K, pakai ki. Jadi Oh, korban, Q. iya. Itu yang artinya yang dibawa mendekat. Yang dibawa mendekat. Mendekat. Jadi emang ini apa ya? Ini juga kalau kita lihat masih berkaitan dengan keimaman itu. Karena fungsinya keimaman itu adalah membawa kan. Menjalankan ya. Iya. Iya, melakukan korban Iya, itu. melakukan korban. Dia juga yang membawa persembahan itu Persembahan itu dekat kepada ke Tuhan. Dan dia juga yang membawa daripada maunya Tuhan untuk dekat kepada umat. Jadi dia sebagai Perantara. Iya. Nah, kalau kita lihat sekarang ya mungkin kita bisa menjalankan korban ini setelah di perjanjian baru kita mengerti bahwa setiap kita bisa nih jalanin korban itu. Karena kita juga sepakat kan memang tadi di episode sebelumnya masalah keimaman, ya ada imam-imam di rumah pun ada imam-imam. Dan kata Bugem juga kita ini sebagai imam atas diri kita sendiri gitu. Jadi kita juga bisa membawa korban gitu sekarang ya. Terus kalau menurut Bang Hen sama Bugem nih, seberapa penting ketika kita sekarang ini untuk mempersembahkan tubuh kita? Kan Tuhan bilang bahwa Dia sudah tidak menuntut kita untuk melakukan itu. Berarti kan memang terlihatnya penting banget, tapi banyak orang yang akhirnya ngerasa bahwa itu masih ke samping gitu. Nah, menurut Bang Hen sama Bugem sendiri, seberapa penting di kehidupan kita masing-masing Kalau itu bagi ketika saya sih, kita memberikan persembahan buat Tuhan? iya bagi saya sih itu penting sekali ya. Dan itu harusnya sih setiap hari. Setiap hari karena kita sadar maksudnya kayak korban bakaran itu kan kita udah tahu nih tadi untuk mendekat, kemudian untuk mempersembahkan kepada Tuhan, dan terutama itu adalah penghapusan dosa. Nah sekarang kan kita udah nggak perlu melakukan itu. Tuhan Yesus udah sebagai korban buat kita. Jadi setiap hari harusnya kita ada kesalahan sedikit pun, kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja, kita harus minta maaf kepada Tuhan. Harus langsung kepada Dia. Jadi bagi saya itu sangat penting, dan itu nanti harus berlaku selama kita hidup sampai nanti kita mati kalau menurut saya. Karena kan
Maksudnya kita sadar naluri kita untuk berbuat dosa itu setiap hari itu Setiap hari, selalu ya betul. Ada. selalu ada. Baik itu nggak sengaja, disengaja, baik itu nanti kita dengar omongan orang lain kah, atau kita ngomongin orang lain kah, Jadi panas ya. iya, atau kita melihat sesuatu, atau kita mendengar sesuatu, itu pasti selalu terjadi, ntar membuat kita kadang emosi atau apa. Pasti ada hal-hal yang tidak terkontrol sedikit pun gitu loh. Jadi bagi saya itu sangat penting gitu loh, korban yang bisa dibilang persembahan hidup iya. sekarang, hidup kita Iya. yang menjadi persembahan bagi Tuhan, itu sangat penting. Kalau aku korban bakaran itu kan seperti yang tadi kita bilang, Mm. udah nggak ada lagi kok dalam bentuk korban binatang kah atau apa, tapi Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Nah sekarang ini yang diperlukan apa? Kita mempersembahkan hidup kita itu sebagai korban buat Tuhan gitu kan. Nah kalau aku ditanya, ya harusnya, kalau Henry tadi kan bilang setiap hari, kalau kita lebih baik setiap saat gitu, dalam arti kita nggak tahu hidup kita ke kapan Betul. selesainya. Betul. Jadi sebisa mungkin yang kita lakukan dalam hidup ini semuanya itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa saya bilang setiap saat? Jadi pada saat kita melakukan sesuatu, terus kalau kita ada buat kesalahan, pasti kan hati nurani kita kan itu salah gitu kan, terus ada rasa nggak enak atau gimana. Nah maksudnya setiap saat itu ya benar-benar hidup ini jangan sampai ada kesalahan sama sekali gitu. Jadi begitu ada warning gitu dari hati nurani kita, ya langsung aduh Tuhan tadi salah, langsung minta ampun gitu sama Tuhan. Kan dibilang mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Iya. yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jadi benar-benar jaga hidup ini setiap saat gitu. Kita lakukan apapun, masakkah, pergi rekaman ini Iya. gitu, atau apapun, ya kita lakukan semuanya itu, pastikan semuanya itu berkenan sama Tuhan. Sama Tuhan. Jangan sampai ada celah gitu. Kalau ada celah sedikit pun, kita nggak tahu waktu hidup kita kapan. Tahu-tahu Tuhan bilang selesai gitu. Kalau udah selesai, Udah. ya Nggak ada waktu lagi. Iya, kan? gitu. Benar. pada saat Tuhan bilang udah selesai, ya udah, mau bilang Tuhan ampuni aku apa, Benar. udah nggak bisa gitu Nggak kan. bisa. Kecuali memang Tuhan kasih kesempatan gitu, ada waktu kita bisa ngomong begitu, bisa minta ampun sama Tuhan. Tapi kan siapa yang tahu gitu. Jadi ya kalau buat aku ya setiap saat hidup ini jaga bener-bener benar jadi korban bakaran yang benar buat Tuhan gitu. Kalau aku sih gitu, Ren. Ya, saya sepakat sekali. Jadi di-upgrade setiap saat. Tapi emang setuju sih. Kita kan sekarang itu bagaimana dengan persembahan kita kan sebenarnya kita sedang sedang menyenangkan Tuhan, dan kita sebenarnya kita sedang berlomba-lomba. Kalau menurut aku nih ya, kita sedang berlomba-lomba untuk bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena aku nyadari bahwa masuk surga itu nggak bisa barengan, benar nggak sih? Iya. Iya. Kita nggak bisa satu keluarga udah ayo ikut. Gandengan. Iya. Misalkan kayak gembala sidang kita di tempat ini kayak Pase gitu kan, nggak bisa langsung ayo Silo, ayo Sion, langsung masuk. Tuhan ini anak saya. Udah masuk yakin gitu kan nggak kayak Nggak gitu. Tapi bisa. memang setiap orang akan mempertanggungjawabkan, dan memang setiap orang punya caranya masing-masing. Kalau aku juga mungkin sekarang ini ngelihatnya pujian itu bisa nggak ya dibawa jadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan? Bisa aja. Bisa ya. Kayak pujian kita gitu. Iya, persembahan. Ini kan Tuhan kan melihat dari hati, Ren. Maksudnya lu ketika dia kan, kita kan sedang menyembah namanya, memuji dia, menyembah dia. Terkadang apakah kita sungguh-sungguh apa enggak, atau Iya. hanya di bibir aja, itu kan bisa salah satu bentuk penyembahan juga. Korban kan mengeluangkan waktu untuk menyembah Menyembah. dia gitu. Itu kan bisa, itu salah satu Dari kata-kata kita, penyembahan pujian kita ya. Iya. Soalnya Tapi kan apa? balik lagi kalau soal penyembahan, maksudnya nyanyian pujian kita gitu kan nggak 24 jam kan. Betul. Nah iya, maksudnya pada saat kita mempersembahkan lagu buat Tuhan, pujian buat Tuhan, kita menyembah Tuhan gitu, tapi hidup kita masih ngikutin dunia, akhirnya aja bohong. iya, persembahan pujian penyembahan kita nggak harum di mata Ya, Tuhan betul, gitu. betul. Jadi pada saat kita mempersembahkan pujian penyembahan itu di hadapan Tuhan, tapi hidup kita pun harus benar. Harus disikapi hidup Iya. dengan benar. Kalau Iya. enggak,
Setuju sih. Kalau enggak juga apa ya? Kalau enggak juga kayak sia-sia ya Iya. jatuhnya ya. Ya memang berarti harus sepenuhnya hidup Iya. kita nih ya. Setiap waktu kita jadi karena kan memang ada juga kan yang pujian kan yang biarlah manis kau dengar ya kan. Jadi memang dari pujian-pujian kita juga sebenarnya bisa juga ya. Karena kan orang sekarang mungkin Tuhan disenangkan iya, juga ya. karena mungkin orang awam akan nonton acara ini juga akan berpikir bahwa kalau begitu caranya kan sampai sekarang juga masih banyak pertanyaan. Gimana mempersembahkan tubuh yang benar itu seperti apa? Gimana? Sedangkan setiap hari kita berdosa nih. Kita pasti ada melakukan dosa, entah itu disadari, entah itu tidak. Dan bahkan kata Pase juga waktu itu memang ada dosa yang pada akhirnya kita lakukan terus-menerus sama aja dosa dibuahi kan. Itu yang akan membawa kita kepada maut. Nah, akan banyak pertanyaan juga mungkin dari teman-teman, gimana nih kita mempersembahkan tubuh kita yang sebenarnya kita setiap hari melakukan dosa. Kalau tadi Bang Hen bilang mungkin setiap hari berarti kita harus minta ampun ya. Nah, kita minta ampun. Nah, kalau dari Bang Hen sama Bugem nih, ada nggak sih cara-cara lain kira-kira yang kita lakuin supaya kita ini yang ngerasa, mungkin teman-teman banyak yang pernah nggak sih kayak ngelihat orang yang menjudge diri sendiri, kayak oh aku ini dosa lah, aku nggak pantas nih datang ke gereja, atau aku nih dosa nih, aku nggak pantas nih buat ibadah. Akhirnya justru orang-orang seperti itu yang menjauhi diri dari pertemuan ibadah. Nah, mungkin dari antara teman-teman semua kan kita nggak tahu nih yang nonton di rumah, mungkin ada yang seperti itu, yang ngerasa bahwa oh aku nih nggak layak nih sebenarnya nih. Nah, akhirnya jadi jauh nih sama Tuhan. Kalau ngomongin kayak gitu, itu intimidasi iblis bukan? Yang akhirnya membuat kita pikir, gue dosa nih. Karena tahu kita ada salah gitu. Kenapa nggak kita datang sama Tuhan, Nah itu minta ampun, selesai gitu. Kita akui salah kita apa, kita minta ampun dan Tuhan pasti ampunin. 1 Yohanes 1 ayat 9 kan jelas tuh gitu. Kalau kita ngaku dosa, kita minta ampun, pasti Tuhan akan mengampuni gitu. Nah, kebanyakan tuh iblis yang naruh di dalam hati kita, kamu nggak layak deket sama Tuhan, kamu nggak layak ke gereja, percuma aja kamu ke gereja. Terus semua dosa kita dikeluarin gitu, dikasih tahu gini. Tapi akhirnya diri kita, iya benar, saya nggak layak gitu. Ya udahlah, saya jauh dari Tuhan. Makin dia jauh dari Tuhan, makin terus bawa denger suara itu gitu, akhirnya kan dia makin terhilang gitu. Makin gak ada kesempatan buat mempersembahkan tubuhnya kan. Iya, makanya maksudnya gimana supaya ayo rubah cara hidup kita gitu, hari lepas hari jalanin balik lagi seperti yang Tuhan mau, jangan lagi seperti yang kita mau, apalagi dunia mau gitu, yang dunia tawarkan gitu. Kita hidup seperti makanya itu bilang kita harus berkorban, Iya. berkorban Iya, untuk iya. berjuang gitu iya kan. untuk dilakukan benar-benar berusaha gitu. Dari diri kitanya ada usaha untuk melakukan hal itu gitu, mempersembahkan tubuhmu, hidupmu Iya, sesuai benar. seperti yang Tuhan Soalnya bilang. memang berarti aku setuju sih, berarti iblis memang dia kan seperti singa yang mengaum-ngaum kan, di mana ada kesempatan di situ dia ambil. Nah, mungkin orang-orang yang kayak gitu ketika dia bilang aku nih nggak layak, nah di situ iblis mungkin langsung lihat nih, ini ada kesempatan nih, orang bakal jauh dari Tuhan nih ya. Iya, karena ketika orang seperti itu kan aku juga ngeliatnya bahwa wah ini kesian nih, makanya aku juga ada ngelayanin satu anak muda juga. Jadi dia selalu menyalahkan dirinya dia sendiri, dan dia ini selalu merasa bahwa kok gue beda ya dari yang lain, teman-teman gue yang lain mungkin di pelayanannya pada hebat-hebat segala macam, udah dipakai begini. Dia pernah nanya gitu juga, dan aku bilang memang setiap orang itu Tuhan pengen pakai dengan caranya yang beda-beda gitu. Dia sempat memutuskan juga untuk kayaknya gue nggak usah datang ke gereja deh, nggak usah ikut ibadah deh, karena nggak penting juga gitu menurut dia. Nggak ada manfaatnya lah. Iya, nggak ada manfaatnya karena dia merasa bahwa diri dia nih belum berubah gitu. Nah, dia berpikir bahwa diri dia harus berubah dulu, baru dia datang, dia bisa mempersembahkan tubuhnya. Tuhan mau terima. Nah, menurut Bang Hen sama Bugem, apa cara itu benar? Atau ada cara lain? Maksud aku, yang pertama dia ngerasa bahwa oh gue belum benar nih.
dia tunggu dirinya benar dulu baru dia datang, dia persembahkan diri sama Tuhan, atau sebenarnya kita datang aja nggak apa-apa, nunggu sampai Tuhan yang melayakkan kita. Betul. Saya sih Kalau diem aja justru nggak mungkin, sampai kapan juga Tuhan nggak bakal Iya. ini. Gitu. Oke. ya maksudnya kan kalau dia tunggu sampai dia berubah, pertanyaannya mau sampai kapan? Iya. Nah itu Itu. kan. Kapan Benar. kamu mau berubah Apa gitu kan namanya? ditanya kan, lu mau berubah nih, Hmm. tunggu apa berubah? Kapan? Kalau besok lu misalnya udah nggak ada, gimana? Kan kita harus mindset dia, maksudnya tanya dia supaya dia berpikir, oh iya benar juga ya kalau gua sendiri yang nggak berubah atau gua sendiri yang mendekat, Hmm. Itu yang dibilang nggak free akan will bisa. kita Iya kan. betul. Hmm. Tuhan tuh kasih setiap kita free will. Kita yang harus mutusin mau percaya Tuhan atau enggak, Hmm. mau berubah atau enggak, Enggak, iya. mau dekat sama Tuhan atau enggak. Sebalik lagi, semuanya diawali dengan ya kita mau apa enggak gitu. Hmm. Jadi memang mesti kita duluan yang, jadi nggak bisa nunggu ntar kalau Tuhan udah ini baru aku ke gereja gitu. Ya nggak bisa. Nah itu dia tuh sempat berpikir seperti itu, dan dia ngerasa bahwa ya udah nanti aja deh, tunggu, nggak tahu tunggunya sampai kapan, kan dia juga nggak ada yang tahu kan. Dan dia juga ngerasa bahwa eh, dia harus benar-benar kudus dulu untuk sampai kepada Tuhan, karena dia ngerasa bahwa ketika dia belum kudus, apapun yang dia lakukan Tuhan tuh nggak mau denger, Hmm. apapun yang dia kasih Tuhan nggak mau terima. Dia ngerasanya seperti itu. Kalau gitu coba dibawa ajak ke sini aja. Bener juga sih, jadi dia bisa ngobrol-ngobrol sama kita ya. Tapi balik lagi, Tuhan tuh nggak seperti yang kita pikirkan gitu. Dalam arti kita salah terus, aduh dosa saya besar banget gitu. Kita merasa kita udah nggak benar nggak layak Betul. di hadapan Tuhan. Terus kita mau datang sama Tuhan pasti ada rasa takut gitu kan. Mm-mm. Sebenarnya enggak, malah Tuhan bilang kan, marilah kepadaku semua yang Benar, letih lesu iya. dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Maksudnya apa? Ya Tuhan mau ya kita datang sama Tuhan. Hmm. Pada saat kita datang, kita mau berserah sama Tuhan, menyerahkan diri kita, ngadu deh apa yang kita rasa gitu. Hmm. Tuhan saya gini, pasti Tuhan akan pulihkan kok gitu. Hmm. Justru dari situ kan sebenarnya kita bisa cerita juga ya, maksudnya kita bisa sharing dari cerita-cerita di Alkitab. Alkitab. Misalnya Hmm. ketika Tuhan Yesus datang, tahu nggak sih banyak loh orang-orang berdosa yang Tuhan Yesus datengin, nginep, temu, makan. Hmm. Jadi Tuhan Yesus pas datang bukannya berkumpul sama orang Farisi, Iya. Saduki atau Bukan imam-imam, kepala-kepala, Bukan nunggu mereka benar dulu Iya, kan. tapi iya. ternyata dia berbaur dengan orang-orang Malah Tuhan yang berdosa. jemput bola ya. Iya. Nah, kan ingat kan apa yang dikatanya, saya datang bukan untuk orang sehat tapi buat orang yang Iya, sakit iya. kan. Nah, mungkin itu yang bisa kita bagikan kepada teman Iya. supaya mindset dia berubah, dia bisa kembali gitu loh. Karena kan setiap kita udah tahu nih, kalau kita udah tahu kebenaran, setiap orang di dunia ini Tuhan rindu supaya semua diselamatkan. Hmm. Nah dia berpikir bahwa gini loh, dia memang ada bilang bahwa gue nih masih melakukan dosa A nih berulang-ulang. Bagaimana Tuhan mau terima persembahan gue kalau misalkan gue aja masih melakukan ini tuh dosa terus tiap hari dilakuin gitu loh. Jadi dia merasa bahwa gue masih punya satu dosa yang belum bisa gue selesain. Bagaimana gue pengen ngadep Tuhan, ini aja gue nggak bisa selesain gitu. Bukan diselesaikan, mau nggak berubah gitu, jangan lakukan lagi hal itu. Iya. Begitu dia mau, ya itu dia bisa berubah langsung kan. Mm-mm. Berarti balik ke komitmen ya. Iya, Iya, dari diri dia sendiri harus, kamu mau nggak gitu. Kalau kamu nggak mau ya Ya, di antara sekarang dia sebenarnya sedang bertarung dengan intimidasi dari iblis iblis, atau dari iya. pikiran dia sendiri. Iya. Iya, benar. Kalau dia bisa melewati itu ya dia kan bisa jadi pemenang, dan yang nanti yang dia bisa setelah dia berhasil melewati itu, tentunya kan dia harus ada usaha minta tolong kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang mampukan dia gitu loh. Bukan karena usaha dia sendiri. iya. Ya makanya itu yang aku bilang sama dia, lu harus mendekat, karena kita tadi kan lihat kan korban itu bagaimana memang dibawa mendekat gitu. Ya. Bagaimana fungsi imam itu tadi, bawa umatnya dekat sama Tuhan dan bawa Tuhan itu masuk ke mereka gitu kan. Ya aku lihat memang konsep ini harus seperti ini. Jadi ketika orang bersalah justru bukannya menjauhkan Tuhan, tapi bagaimana mereka harusnya lebih mendekat dengan cara mereka justru memasrahkan diri
bilang, ya Tuhan emang aku nggak bisa kalau tanpa campur tangan Tuhan. Kalau menurut aku sih begitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, tadi saya ada ingat satu hal yang menarik yang mengenai korban bakaran ini. Korban bakaran ini kan bisa dibilang kan persembahan gitu Mm, loh. Seperti kita udah mengasih sesuatu kepada Tuhan untuk betul. penebusan dosa. Nah, kalau dulu kan saya ingat mungkin sekarang juga kadang orang menganggap tuh kalau kita sudah kasih persembahan dalam tanda kutip maksudnya uang, Hmm, kayaknya sudah selesai gitu ya, loh. ya. Oh, saya udah jalanin korban persembahan saya, jadi udah tidak perlu apa-apa lagi. Nah, mungkin ini bisa kita diskusikan itu. Diskusikan. Benar nggak sih atau kita udah kasih korban persembahan, ya udah beres, selesai gitu loh. Udah kayak kita udah menjalankan yang namanya firman Tuhan gitu loh. Kalau kalau menurut aku ya, kalau kalau kita hanya ngasih begitu ya, ya jelas nggak kelar sampai di situ. Karena memang kayak yang kemarin di dalam tugas kita itu, Bawa ya. iya itu ke bawah banget tuh. Karena memang aku baca satu-satu gitu firmannya, bagaimana memang Tuhan itu melihat segala hukum yang kita lakukan di dalam hati nih. Hmm. Bagaimana hukum-hukum Tuhan itu bukan hanya untuk kita dengar, tapi untuk kita lakukan, Ya, ya. untuk kita kerjakan kan. Dan hukumnya itu memang ya segitu rupanya. Ya Tuhan bilang kasihi musuhmu segala macam gitu. Nah, bagaimana kita melakukan itu bukan hanya kita dengar masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi Tuhan bilang bahwa orang-orang yang mengaku gini, orang-orang yang nggak bahkan nggak mengaku pun sekalipun, tapi dia menanam hukum itu di dalam hatinya, Tuhan tuh tahu dan Tuhan akan menghukum sesuai dengan itu. Hmm. Jadi bukan hanya stop sampai di oh ya udah ngasih Tuhan udah selesai. Tapi ternyata di hatinya ini nggak ada hukum Tuhan. Hmm. Dia nggak pelihara hukum Tuhan. Ya buat aku sama aja bohong. Hmm. Sedangkan Tuhan itu Allah yang menghukum apa yang diisi hati kita, dia perhitungkan gitu. Jadi ya kan ada dibilang kan, jangan yang satu dikerjakan, yang lain diabaikan. Iya. Tapi ya benar-benar semuanya harus dikerjakan gitu. Persembahkan juga, tapi hidupnya juga harus benar Betul. gitu, harus mau ngerjakan perintah Tuhan. Ya benar-benar semuanya harus dijalanin, nggak bisa cuma Nggak bisa satu-satu satu-satu. doang. Gitu sih Bang Hen. Jadi nggak selesai sampai di, tapi memang banyak yang salah ya berpikir kalau udah Ya, mungkin takutnya orang sekarang kan pikir korban itu adalah persembahan sesuatu yang saya bawa ya. Sekarang kan bisa dibilang uang kan. Iya. betul. Tapi ada loh ya, Hmm. maksudnya sekarang ini kalau misalnya yang dilihat dari, oh iya dia udah memberi lebih buat misalnya rumah Tuhan gitu, Hmm. memberikan lebih untuk Tuhan gitu. Dia pikir dengan uangnya yang sudah dia berikan udah selesai, dosa dia apa Ya segala udah, macam semuanya udah ditanggung iya. gitu. Tapi hidupnya masih seperti yang dulu gitu. Nah itu kan apa ya? Kalau terus dia lakukan hal itu seperti mencobai Tuhan Iya, iya. akhirnya kan. Hmm. Dia nggak menjalankan firman-Nya benar-benar semua secara keseluruhan, tapi hanya memberikan persembahan gitu doang. Dia pikir hidupnya udah benar gitu. Padahal kan enggak. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bahas sebenarnya konteksnya bukan uang, Uang. material kan Iya. ya, tetapi hidup kita, Hidup. hidup kita yang benar-benar. Makanya mungkin kalau dari pembacaan ini juga aku mikir kayaknya Tuhan juga tahu gitu ya kalau uang itu mungkin bisa habis. Iya. Segala harta materi bisa habis, kayak Ayub lah contohnya. Dia semuanya bisa habis kan. Sampai mungkin pada saat itu kalau disuruh Ayub persembahan gitu. Dia juga udah nggak ada yang Nggak bisa tahu, dipersembahkan iya. lagi. Iya. Ya cuman tubuhnya ini gitu. Makanya Tuhan bilang sebenarnya memang Tuhan tuh nggak butuh duitnya. Tuhan nggak butuh materinya, tapi bagaimana kamu persembahkan hidupmu. Iya. Karena ya itu kalau dia persembahkan uang setiap hari ya mungkin uang bisa habis. Tapi kalau kita persembahkan tubuh kita setiap hari ini, ya tubuh ini nggak akan habis sampai Tuhan panggil, sampai Tuhan selesain baru gitu. Makanya Tapi kita seperti yang tadi bahas korban binatang juga kalau tiap hari juga lama-lama habis. habis. Iya. Setiap hari ya kita punya satu peternakan, oke lah, anggaplah kita, banyak segala macam. Tapi kan kalau 1 tahun kita nggak pernah nggak pernah bolong gitu, 365 sapi misalkan, waduh itu banyak banget kan. Dan nggak sanggup belinya. Iya. Gitu. Habis pasti. Nah yang bisa kita kasih satu-satunya ya tubuh Hidup kita kita nih, ini, hidup kita.
bagaimana ini jadi persembahan yang baru nih di hadapan Tuhan gitu. Ya, jadi korban bakaran ini apa? Banyak sekali ya sebenarnya, bisa nyambung kemana-mana ya, Iya. bisa di PB, apa Di perjanjian PL. lama, PL, kemudian di perjanjian PB. baru. Ya, itu sebenarnya bisa kemana-mana. Nah, kalau yang utamanya kan sebenarnya kan kalau kita bahas lagi semuanya ujung-ujungnya kembali kepada Tuhan gitu. Betul, betul. Dan yang terakhir kalau kita misalnya bahas lagi itu adalah merujuknya kepada Yesus. Saya ingat ada ayat yang apa di mana ya saya lupa. Maksudnya dia bagaikan domba yang tidak bercacat celah, Mm-mm. yang disembeli gitu loh, ditarik. Saya lupa ayatnya di mana. Itu yang menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus itu ya benar-benar dia nggak bercela, nggak bercacat, bisa dalam arti kan nggak berdosa gitu loh. Justru dengan kekudusannya, dengan kesuciannya itu untuk menebus dosa kita ini nih, dosa-dosa manusia. Nah, pengorbanannya adalah melalui di atas kayu Kayu salib salib. itu. Makanya sekarang ini kalau kita sebagai yang Kristen ataupun mereka yang masih mendengar, jadi dosa kita sebenarnya itu sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib itu loh. Nah, cuman kita sekarang bagaimana harus melakukan nih dalam konteks yang sekarang ini, yaitu hidup kita kita harus persembahkan setiap hari untuk Tuhan gitu loh. Bahkan tadi dibilang setiap saat. saat Setiap gitu loh, saat, karena iya. entah kita berkendara gitu loh, nggak sengaja terserempet atau apa, kita emosi gitu sampai misalnya keluar atau apa, padahal kita ini misalnya di pelayanan Iya, atau iya, apa. iya. Nah, mungkin ya tak naluri lah, mungkin nggak sengaja mas, kita belum bisa ngendalin emosi kita, tetapi setelah sadar nanti mungkin ada di dalam hati ada yang Perasaan warning tadi berlebihan, Salah, iya. salah gitu. Padahal Nah, itu yang harus cepet-cepet kita respon kadang tuh. Oh ya Iya, Tuhan, betul. maaf saya salah gitu loh. Udah melakukan yang nggak pantas tadi, misalnya marahin orang kah atau apa kah gitu. Makanya kan Maki-maki kita misalkan. selalu diajarkan tuh hidup berdamai dengan semua orang. Iya. Jadi kait-mengkait semua itu mengenai nyambung apa. kemana-mana ya. Betul. Ya. Tapi kadang kan namanya manusia daging. Pada saat kita udah melakukan hal itu, ada di hati nurani udah ingetin gitu. Kamu salah gitu. Ayo minta ampun, kamu salah gitu. Tadi kamu gini. Tapi namanya daging ini dia pasti lebih cuma gitu doang gitu. Masalah Nah, kecil itu. iya. Jadi akhirnya mengabaikan dan ya udah dianggap itu udah lewat gitu Udah aja. lewat ya. Padahal KKL ya, iya, kerja kumpulin lupain. padahal itu salah gitu kan. Jadi makanya kita harus benar-benar melakukan korban bakaran itu ya, persembahan itu setiap saat gitu. Ya Paling itu. enggak jadi hidup kita benar. Warningnya itu buat supaya kapanpun Tuhan bilang selesai gitu, kita siap. Tapi emang jadi aku ngeliatnya juga ketika kita disuruh mempersembahkan tubuh sebenarnya jadi lebih praktis juga ya. Misalkan aku bisa ngebayangin kalau hari ini nih, kalau kita masih mengikuti zaman dulu ya. Misalkan hari ini aku emang stok nih di rumah, misalkan aku ada sapi gitu. Memang untuk dikorbankan. Tapi aku ngelakuin kesalahannya misalkan di Bandung gitu. Dimana aku nggak punya apa-apa, terus aku harus pulang dulu. Ribet banget kan? Iya, ribet banget. Terus di jalan nggak taunya dipanggil Tuhan duluan, jadi udah keduluan gitu. Nggak selesai ya. Nggak selesai akhirnya. Nanti sapinya sekarang didigitalin. Sembelihnya lewat gadget. Nggak, tapi emang jadi lebih praktis gitu ya. Bagaimana Tuhan juga mengerti bahwa kita juga nggak mungkin gitu di waktu-waktu tertentu ya, mungkin ada gitu saatnya mungkin kita miss, tapi Tuhan mau gimana, Tuhan kasih cara yang paling gampang aja, udah persembahkan tubuhmu, kamu di mana aja kamu bisa lakuin, di mana aja kamu bisa persembahin kapanpun waktunya, karena memang kan nggak mungkin tubuh Sudah kita tidak tinggal di rumah nggak terikat gitu kan. dengan waktu Iya. ya, gitu ya, atau tempat atau apa. Betul, tubuh kita nggak tinggalin di rumah atau ketinggalan di mana, kan nggak, dia selalu ya ini kita gitu. Bagaimana kita harusnya memang persembahin benar-benar all out buat Tuhan gitu. Mungkin ada lagi dari Bang Hen atau Bu Gem? Ya, kalau korban bakaran ini
tetap saya masih ingatnya itu seperti yang sama kan, maksudnya ada binatang yang Persembahkan. persembahkan gitu loh. Terutama yang paling menguat adalah pasti yang kecil aja sih, itu apa yang mereka umat Islam itu mempersembahkan Iya, apa iya. korban bakaran itu. Nah, sekarang ini kan sekarang kita udah nggak perlu. Hmm. Sekarang kita udah melalui Yesus itu ya. Mungkin ini yang kabar-kabar ini yang harus kita banyak sampaikan kepada orang lain atau teman-teman yang mungkin belum tahu, dan ya bisa jadi ini juga pengetahuan buat kita semua gitu loh. Maksudnya udah cukup juga mungkin pesan ini bisa sampai ke akan datang orang-orang yang nonton di video ini. Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib gitu loh. Kita nggak perlu melakukan korban seperti yang tadi kita bahas apa dengan uang kah, Iya. dengan apa, Materi, tetapi ya. hidup kita ini yang harus kita persembahkan dengan hidup menjaga kekudusan, kesucian. Ya kayak tadi temen Rain itu susah nih mau berubah, kok saya masih berdosa. Dia itu kan ibaratnya dia seperti terikat ya gitu ya. Iya, iya. Jadi dia harus berusaha yang melepaskan selain berusaha melepaskan dari diri sendiri, dia harus melawan, dia harus fight, maksudnya dari intimidasi dan pikiran dia. Dan termasuk juga mungkin bisa aja kalau dia bilang Tuhan aku udah nggak sanggup, Tuhan pasti kan datangkan kayak orang-orang yang bisa membantu dia, seperti contoh kayak lu Ray. Kan Tuhan bisa gerakkan orang, datengin nih temen yang mungkin kalau dia nggak bisa direct langsung ke Tuhan, kan Tuhan bisa bantu nih orang-orang yang dekat, mungkin dengan secara ngobrol langsung dengan kamu, dia bisa mengalami perubahan gitu. Meskipun memang nggak 180% sekali datang langsung berubah, Iya, betul. butuh proses gitu loh. Iya, Karena kayak lu sendiri mesti ngadepin kan, supaya merubah mindset dia berubah Iya. nih, gimana nih caranya nih. Ya salah satunya adalah kita berdoa buat dia atau apa, atau ngajak dia doa. Nah, bagi saya itu juga salah satu korban persembahan kita sebagai orang Kristen buat orang Buat- lain iya, gitu loh. betul, betul. Itu juga korban bakaran untuk orang lain. Iya, betul. Itu dan juga kita jalanin itu ya keimaman, jadi kita bawa dia dekat sama Iya. Tuhan gitu kan. Iya, iya. Jadi Memang dia ya aku bersyukurnya sih, aku bilang sama dia gini bahwa kamu lihat aja si Habakuk, pernah dengar kan bagaimana si Habakuk di zamannya itu kan orang-orang itu di sekelilingnya dia berbuat dosa kan, sedangkan dia juga merasa bahwa Tuhan aku nih nggak berbuat dosa. Kenapa Tuhan justru taruh aku di tengah-tengah orang yang berbuat dosa, dan aku tuh jijik ngeliatnya setiap hari itu begitu. Akhirnya dia naik ke satu menara dan dia di situ benar-benar berdoa dan dia nunggu sampai Tuhan berbicara. Aku bilang sama teman aku, kalau kamu pengen selesaiin masalah kamu, jangan keluar. Jangan datang sama Tuhan cuman ngelapor bilang, Tuhan aku setiap hari begini. Ini jalan keluarnya gimana? Abis itu ditinggal Tuhannya. Tuhan belum jawab, udah ditinggal. Jadi dia belum selesai, udah ditinggal. Aku bilang kalau pengen bener-bener, ya udah stay di, misalkan anggaplah Tuhan punya satu lingkaran. Tuhan ada di lingkaran itu. Ya kamu masuk ke dalam lingkaran itu. Kamu bilang, Tuhan aku pengen serahin hidup aku sama Tuhan. Aku pengen jadiin hidup aku ini persembahan yang kudus segala macam di hadapan Tuhan. Ya udah, kamu tunggu sampai Tuhan bilang caranya begini nak gitu. Kamu tunggu sampai Tuhan benar-benar kasih kamu sign, kasih kamu tanda. Sama kayak Habakuk. Habakuk bilang sampai dia ngotot kan. Tuhan pokoknya kalau Tuhan belum ngomong aku nggak mau turun. Ya udah bilang juga sama Tuhan begitu. Kalau Tuhan belum ngasih aku tanda, aku nggak akan pergi kemana-mana. Aku nggak akan bergerak sesuatu. Jangan sampai nanti kamu udah ngambil tindakan sesuatu, akhirnya kamu ngerasa wah salah nih. Menyesali, Ujung-ujungnya nyesel, akhirnya bunuh diri, kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Sedangkan itu yang tidak dikehendaki. Jadi yang tadinya kita mau ngasih korban ke Tuhan, tubuh kita ngasih korban ke Tuhan, karena kita salah dengar suara Tuhan atau gimana, akhirnya kita ngasih tubuh kita ini buat korban ke iblis, kan jadi gimana gitu. Makanya aku bilang pokoknya jangan sampai salah dengerin apa maunya Tuhan gitu. Iya. Ada lagi nggak tambahan, Bugem? Makanya itu kan banyak cara kan sebenarnya apa Tuhan buat deketin orang. Malah Tuhan sendiri yang kadang yang mendekatkan dia, Iya. Tuhan yang datang Iya. ke Itu dunia, tadi jemput bola yang dia. nyamperin manusia gitu loh. Memang nggak secara langsung, tapi kan bisa melalui dengan orang-orang yang misalnya udah dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa gerakan nih. Mungkin dia dengan sahabat, dia bisa ngobrol lebih kop. Nah nantinya bukannya sahabat itu yang dia ngandelin si sahabat itu, tetapi sahabat itu justru
mau mendengarkan nolong dia supaya fokusnya ke Tuhan Tuhan. langsung Iya. gitu loh, supaya nanti dia juga suatu saat nanti dia juga begitu sama orang lain kan gitu. Bener sih. Tadi Udah bukan? tadi kenapa? Ada tambahan? Apa? Ada tambahan? Iya. Enggak ya. Ya udah tadi udah diomongin kan gitu. Mm. Pokoknya tadi mau ngomong apa lupa. Apa? Yang dibilang korban bakaran itu ya kita lakukan dalam hidup ini setiap saat. Tadi dibilang mempersembahkan tubuh seluruhnya sama Tuhan. Pada saat kita udah nyerahin, jangan ditoel-toel lagi gitu. Oh, iya benar. Kalau pada saat kita udah nyerahin, tapi benar-benar ngintip gitu. Iya. Kayak kita bikin roti, adonannya itu kalau udah lagi ditutup, itu nggak boleh Nggak boleh dilihat-lihat. dilihat-lihat, Iya. iya. Kalau dilihat dia nggak bakal ngembang Iya, gitu kan. benar. Nah makanya maksudnya nyerahin ke Tuhan itu, ya kita serahkan semuanya sama Tuhan. Ya udah, serahkan itu benar-benar semuanya gitu. Jadi nggak dipikirin lagi, nggak kita ingat-ingat gitu. Pokoknya tergantung Tuhan maunya gimana. Ya itu penyerahan total kita sama Tuhan. Jadi yang kita mau bahas di sini hari ini kan korban bakaran, yaitu lakukan hidup ini sebagai korban bakaran kita buat Tuhan. Oke. Persembahkan hidup, lakukan hidup semua untuk Tuhan. Dari Bang Hen? Ya saya sih menarik kembali ke teman yang tadi. Ya kalau misalnya dia sebenarnya bisa melihat kayak acara-acara rohani gitu, mungkin dia bisa menemukan jawaban-jawaban dari diskusi orang, pengalaman orang, kesaksian orang juga, bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang misalnya terlepas dari dosa yang terikat. Sekarang kan banyak di YouTube bagaimana kesaksian orang bisa terlepas. Nah mereka kan kalau umumnya rata-rata adalah mereka sendiri yang meminta tolong kepada Tuhan gitu. Dan masanya memang nggak seperti orang setiap hari langsung begitu berdoa besok langsung dijawab. Ada yang mungkin dijawab dengan cepat, mungkin itu juga sesuai dengan Tuhan kan, maksudnya kehendak Tuhan. Ada yang dijawab lama, ada yang dijawab cepat. Cuman intinya kan kita tetap usahanya mendekat kepada Tuhan itu loh. Ada pengorbanan yang harus kita keluarkan, waktu, doa atau apa. Dan nanti kalau misalnya sudah waktunya, pasti kan Tuhan akan menolong itu, menolong dia gitu. Nah, ini mungkin bisa juga kan korban persembahan waktu kita, korban persembahan hidup kita, korban usaha kita supaya mendekat kepada Tuhan ini gitu loh. Nah, kayak korban bakaran ini kan semuanya kan persembahannya kepada siapa ya Pak? Udah kepada Tuhan gitu loh. Terutama kan adalah perihal tentang pengampunan dosa. Dan dia kan juga terikat sama dosa dia. Jadi juga dia harus mengorbankan sesuatu buat Tuhan supaya dia tolong gitu keluar. Iya. Betul. Oke. Berarti sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih buat teman-teman semuanya dan yang menyaksikan semuanya. Saya yakin percaya pasti diberkati. Dan sampai ketemu di program berikutnya. Bersama dengan saya, Reinhard. Saya Silvi. Saya dengan Henry. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati.